Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Teman-teman sekalian dimanapun kalian berada, alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan, di mana secara hakikat ini merupakan sebuah kehilangan yang luar biasa, karena kita akan ditinggalkan oleh satu bulan yang amal-amal kita dilipat gandakan, pahala-pahala kita dinilai lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ini merupakan sunnatullah, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Tidak mungkin sunnatullah, ketentuan Allah, kita akan bisa merubah atau menggantinya. Maka yang terbaik dari semua yang kita lakukan hari ini adalah mari kita ilmui, kita syukuri setiap proses demi proses yang kita lalui dalam hidup kita, teman-teman sekalian. Oke, ada beberapa poin penting yang perlu kita perhatikan untuk menyambut Idul Fitri, hari raya kita umat Islam, di mana Nabi Muhammad SAW menerangkan kepada kita khamsu layalin la turaddu fiha da'wah. Ada 5 malam yang mana di 5 malam ini doa kita mustahil ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama Lailatul Ula min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Yang kedua wa Lailatul Nisfi min Sa'ban, malam separuh dari bulan Sa'ban, nisfu Sa'ban. Yang ketiga wa Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Yang keempat wa Lailatul Idul Fitri, yaitu malam Idul Fitri. Dan yang terakhir wa Lailatul Nahar, malam Idul Adha. Maka teman-teman sekalian, mari di Ramadan di malam Idul Fitri tahun ini, pastikan teman-teman sekalian kita bersyukur kepada Allah, kita bergembira dengan datangnya hari raya. Akan tetapi pastikan ibadah-ibadah yang rutin kita lakukan di sepanjang bulan Ramadan, pastikan tetap kita jaga. Pastikan ketika malam Idul Fitri, sholat isya kita tetap berjamaah, ba'diyah isya kita tetap kita lakukan. Kemudian di malam itu mari perbanyak doa kepada Allah, karena menurut Nabi SAW malam Idul Fitri adalah malam yang sangat mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selain berdoa, para ulama menyatakan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaknya kalian semua bertakbir atas apa yang telah Allah tuntunkan kepada kalian semua. Maka teman-teman sekalian, para ulama menjelaskan kepada kita bahwa ketika matahari mulai terbenam di waktu sore, yakni waktu sholat maghrib, kemudian matahari sudah tenggelam secara sempurna, maka semenjak waktu itu kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir. Para ulama sepakat bahwasanya malam Idul Fitri ataupun Idul Adha kita dianjurkan untuk bertakbir, tetapi takbir di malam Idul Fitri itu lebih utama daripada malam Idul Adha. Kenapa? Memang secara redaksi langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman sekalian, di malam Idul Fitri ini mari kita bertakbir sebanyak-banyaknya, baik secara personal ataupun komunal, sendiri-sendiri ataupun berjamaah, di rumah ataupun di masjid ataupun di musola. Tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, yang mana ini merupakan ikhtiar dari pemerintah kita dan ikhtiar kita semua untuk bersama-sama berjuang mengendalikan, menghadapi pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di negara kita tercinta ini. Oke teman-teman, takbir sebanyak-banyaknya, mau di rumah, mau di jalan, mau di masjid dan sebagainya. Kemudian setelah menginjak malam setengah malam dari malam Idul Fitri, kita dianjurkan untuk beristirahat meskipun hanya 2 atau 3 jam. Ulama mengatakan menghidupkan malam secara satu malam suntuk, satu malam penuh, itu adalah hal yang dimakruhkan oleh Allah, meskipun itu di dalam kebaikan, meskipun itu di dalam ibadah. Karena bagaimanapun tubuh kita itu juga punya hak untuk istirahat. Mata kita butuh untuk berpejam, tangan kita, seluruh organ tubuh kita butuh untuk istirahat. Maka teman-teman sekalian,
di malam Idul Fitri pastikan istirahat walaupun 2 atau 3 jam, dan niatkanlah istirahatnya itu supaya ketika pagi hari Idul Fitri kita benar-benar dalam kondisi yang fit. Oke teman-teman sekalian, pastikan di Idul Fitri yang akan datang ini, besok hari ini, jangan sampai kemudian kita Idul Fitri tetapi tidak sholat subuh. Kadang-kadang penyakit kita adalah malam harinya terlalu capek dengan beberapa kegiatan sehingga begadang, subuhnya tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tapi nggak berjamaah. Tentu ini sebuah kemunduran, karena di bulan Ramadan kemarin hampir tiap hari kita berjamaah. Maka jangan sampai di bulan atau di hari kemenangan ini justru kita nggak berjamaah. Nah, maka disinilah pentingnya kita mementingkan spare waktu untuk istirahat di malam Id, seperti itu. Kemudian setelah sholat subuh, teman-teman sekalian, sebelum berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, mau di masjid, mau di rumah atau di manapun, tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, ulama mengatakan kita dianjurkan untuk mandi. Mandinya adalah persis seperti mandi pada umumnya, mandi ibadah, tentunya dengan niat untuk memeriahkan Idul Fitri. Dikatakan oleh para ulama, yang disunahkan mandi di sini baik orang yang suci ataupun orang yang haid, baik orang yang hendak pergi sholat Id ataupun yang enggak sholat Id, itu semua disunahkan untuk mandi. Li'idharil farah, tujuannya adalah untuk menunjukkan perasaan yang gembira. Nah, setelah itu kemudian kita dianjurkan untuk memakai pakaian yang terbaru meskipun warnanya tidak putih. Ini perbedaannya sholat Id dengan sholat Idul Adha, sholat Id dengan sholat Jumat. Kalau kita hendak melaksanakan sholat Jumat, sebaiknya menggunakan pakaian yang paling putih meskipun tidak baru. Tetapi sholat Idul Adha atau Idul Fitri, teman-teman sekalian, gunakanlah pakaian yang terbaru. Pakai baju muslim yang terbaru. Pakai kopiah yang terbaru, dan seterusnya dan seterusnya. Setelah itu berangkatlah ke masjid dengan tenang, dengan penuh akhlak, dengan penuh adab, bil wagor, dengan tata cara yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana sebaiknya berangkat dan pulangnya melalui jalan yang berbeda, supaya setiap jalan yang kita lewati ini akan bersaksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah melaksanakan sholat Id, mari kita sempatkan untuk memohon maaf kepada orang tua kita, baik yang masih ada ataupun yang sudah meninggal. Sempatkanlah untuk berziarah di kuburnya, mendoakan mereka yang sudah meninggal. Dan sebelum kita minta maaf kepada orang banyak, pastikan pertama kali adalah kita minta maaf kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang terdekat kita. Dan insya Allah moga-moga dengan tarbiyah Ramadaniyah, dengan pendidikan yang kita tempa selama bulan Ramadan kemarin, ini menjadi sebuah edukasi untuk jiwa kita, dan selepas Ramadan kita benar-benar menjadi orang yang Syawal, meningkat amal solehnya, meningkat semangat hidupnya, meningkat berbagai hal-hal positif dalam hidup kita. Maka Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Ali pernah mengingatkan kita, laisal id liman labizal jadid wa innamal id liman ta'atuhu tazid. Hari raya yang sesungguhnya, id yang sesungguhnya, bukan untuk mereka yang pakai baju baru atau aksesoris baru, bukan. Walakinnal id, tetapi id yang sesungguhnya adalah liman ta'atuhu tazid, adalah untuk mereka yang pasca bulan Ramadan ibadahnya, semangat untuk berbuat baik terus bertambah dan terus istiqomah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal-amal kita, puasa kita, witir kita, tadarus kita, semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'alani wa iyyakum minal aidin wal faizin. Moga-moga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang aid, kembali suci, kembali bersih dari kesalahan dan dari dosa, wal faizin, dan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang beruntung. Faiz dengan mendapatkan surganya, faiz beruntung dengan selamat dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.
الله